Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genta Winata, NPM 19.173, kelas D, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi hukum dengan dosen pengampu Dr. Subelo Wiono, SH, MPD. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Pertama, mungkin dari pengertian lingkungan hidup adalah suatu karunia dan rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang mana sebagai ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan masyarakatnya. Menurut Munajat dan Nusa Putro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Lingkungan sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial budaya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat penguatan yaitu adanya prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan penanggulangan dan penegakan hukum yang mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Kemudian penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi dua, ada yang represif dan ada yang preventif. Represif di sini bermaksud menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi, baik administrasi maupun perdata atau pidana. Sedangkan preventif yaitu mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, AMDAL, atau biasa kita sebut analisa mengenal dampak lingkungan dan perizinan. Kemudian mengenai yang tadi represif, yaitu ada penegakan hukum lingkungan hidup dalam pandangan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Pertama, hukum administrasinya. Dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat mempergunakan hukum administrasi karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan yang luas kepada menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain. Hukum administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang kemudian dapat disebut hukum administrasi lingkungan. Hukum administrasi lingkungan dapat dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keputusan administrasi yang merupakan wewenangan pemerintahan berbentuk perizinan. Misalnya perizinan yang berkenaan dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang tadi disebutkan, baku mutu air buangan, dan lain-lain. Penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi yaitu berupa pengawasan dan sanksi administratif atau paksaan pemerintah, bisa berupa uang paksa dan pencabutan izin bagi mereka yang melanggar larangan atau persyaratan yang sebelumnya telah ditentukan dalam pemberian izin tersebut. Kemudian hukum perdata. Kaitan hukum perdata dengan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu hukum perdata yang merupakan hukum privat yang mengatur hubungan hukum dalam memenuhi kepentingan perseorangan. Kepentingan yang dimaksud diwujudkan dalam suatu perbuatan atau tindakan hukum secara perdata, yang mana biasanya dalam permasalahan lingkungan terdapat pihak yang dirugikan akibat pengrusakan lingkungan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang, perorangan, dan masyarakat. Dengan adanya pihak yang merasa dirugikan akibat pengrusakan lingkungan tersebut, berarti telah terjadi suatu perselisihan sengketa secara keperdataan dalam lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan. Hal ini telah dijelaskan dalam penjelasan umum poin kelima alinea kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian hukum pidana. Seperti telah kita ketahui sebelumnya, hukum pidana adalah suatu aturan tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman bagi yang melanggarnya. Penegakan hukum pidana
mengenai lingkungan telah dijelaskan dalam penjelasan umum poin ke-6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian perbuatan pidana yang diancam merupakan perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam penegakan hukumnya, melalui instrumen hukum pidana, terdapat adanya penerapan asas ultimatum remedium. Asas ultimatum remedium di sini diterapkan sangat terbatas hanya pada tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Kemudian, materi selanjutnya pentingnya penegakan hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan skala global dalam proyek jangka panjang. Indonesia telah merumuskan mengenai pembangunan berkelanjutan dan sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam menetapkan tujuan agenda pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World the 2030 Agenda for Sustainable Development, dalam salah satu kesepakatannya terdapat 17 sasaran mengenai pembangunan global. Salah satu sasarannya tersebut yaitu pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri, penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tepatnya terdapat pada pasal 3 ayat 9. Proses penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup sendiri dapat dilakukan melalui proses pertama, penataan. Penataan ini bersifat preventif, dilakukan dengan cara pemantauan dan pengawasan. Kedua, penindakan bersifat represif, lebih ke pemidanaan bagi yang melanggarnya. Yang terakhir, penyelesaian sengketa. Hal ini dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan. Dalam penegakan hukum mengenai permasalahan lingkungan hidup, masyarakat menjadi salah satu yang memiliki peranan yang sangat penting. Peranan masyarakat dalam mengawasi dan melakukan sebuah penegakan hukum diharapkan dapat memberikan berbagai dukungan yang positif untuk memberikan dorongan dalam membangun dan memberikan keselarasan di mana masyarakat akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam proses pembangunan dan kesejahteraan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah saya jelaskan. Izin bertanya. Oh ya, baik. Saya Ega Ferdiansyah, NPM 191000172. Izin bertanya terkait penegakan hukum, bagaimana yang diterapkan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup ini, utamanya dalam sudut pandang hukum pidana. Begitu saja, terima kasih. Mungkin seperti yang tadi telah dijelaskan mungkin ya, yang mengenai hukum pidana ini, sesuatu yang dilanggar, misalnya contoh kasusnya penebangan hutan di dalam penebangan pohon di dalam hutan lindung misalnya, itu kan sesuatu yang dilanggar dan dapat dikatakan suatu tindak pidana lah, karena kan itu hutan lindung dan itu penebangan pohon secara ilegal. Nah, oleh karena itu penegakan hukumnya sendiri dapat penegakan hukumnya yaitu pemidanaan bagi orang tersebut gitu. Misalnya hukuman penjara maupun denda sanksinya tersebut. Mungkin segitu, apakah sudah jelas? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin sebegitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.